Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat. Poin berikutnya adalah tentang fondasi amal. RKU ini besar sekali, sehingga ketika kita menjalaninya, harus yakin bahwa ini berakar dari yang maha benar, dari kebenaran, dari mulai niat, awal memulainya, lalu juga proses menjalaninya, cara menjalaninya, hingga akhir usia kita husnul khotimah. Semuanya harus terjaga, sehingga ketika Anda memasang sebuah RKU, ada sebuah prinsip kehidupan yang perlu Anda pegang sebagai fondasi dan tidak boleh ditawar-menawar, tidak boleh diganggu-gugat. Apa? Pertama adalah soal niat, soal amal kita. Kenapa kita membangun RKU, mengejarnya? Karena ini adalah jalan kita untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu konsekuensi mental yang perlu dibangun adalah mentalitas untuk siap. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu, karya-karya kita itu terlihat oleh manusia. Banyak sekali sebetulnya amal-amal kita yang tidak dilirik, bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin juga bahkan tidak diketahui oleh orang terdekat kita, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua. Jadi mentalitas yang perlu dibangun dari para pemenang ketika mewujudkan RKU adalah mentalitas ikhlas. Ini adalah sebuah mindset dan mental. Bagaimana mindset itu terbentuk? Dengan keyakinan bahwa yang kita perjuangkan itu murni untuk laporan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda semua ketika mencapai RKU, tidak selalu RKU itu berhubungan dengan fame, keterkenalan. Kita dimuat di majalah, wajahnya itu diwawancara oleh podcast, dapat penghargaan. Enggak selalu kayak gitu. Memang ada RKU yang muncul ke publik, dapat liputan, dapat exposure, juga diundang kemana-mana. Tapi tidak semuanya kayak gitu. Ada amal-amal yang kita lakukan dalam senyap, hening, bertahun-tahun, gak pernah ada yang tahu. Setelah kita meninggal barulah kerasa. Dampaknya sangat besar bagi umat manusia walaupun kita sudah meninggal. Nah, jadi sahabat-sahabat, mentalitas yang perlu dibangun oleh kita adalah kita harus siap ada amal-amal yang tidak terlihat oleh manusia yang lain. Tapi nggak masalah, karena esensi dari RKU adalah itu. Esensi RKU adalah sebagai modal the resume of life journey, sebagai resume dari perjalanan hidup kita untuk yaumul hisab. Ketika Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti bertanya kepada kita, wahai fulan, maju ke depan, bagaimana kamu menghabiskan hidupmu? An umrihi fima afnah. Allah akan nanya tentang usia kita, untuk apa dihabiskan. Kita akan menjawab, ya Allah, seluruh usia saya, dari mulai saya sadar tentang pentingnya misi hidup sampai akhir hayat saya perjuangkan lillahi ta'ala untuk membangun project A sebagai cara saya beramal untuk ketemu engkau pada hari ini di yaumul hisab. Kita akan mengatakan itu. Nah, kesadaran itu harus selalu muncul sahabat-sahabat, sehingga suatu hari ketika kita dihadapkan pada temptation, great temptation, godaan-godaan duniawi yang membuat kita melenceng dari RKU kita, selalu ingat apa sih yang kita kejar. Ini biasanya akan nyaru, akan kayak blur bagi orang-orang yang mengejar sesuatu dampak tapi berefek pada langsung berbanding lurus pada kemakmuran diri, kejayaan diri. Ini agak halus perbedaannya. Misalnya, saya ingin membangun perubahan kok, dan saya harus jadi pemimpin untuk membuat perubahan itu. Oke, hati-hati, coba tanya lagi. Gak apa-apa, jadi pemimpin itu dibutuhkan sekali untuk membuat perubahan. Tapi tanya dulu sebelum memulainya itu. Benar, kita ingin membuat sebuah perubahan by being a great leader, atau kita ini ingin memuaskan ego, megalomania kita, ingin memuaskan jiwa kepemimpinan kita, I'm better than the others by being a leader. Lalu kita berkamuflase retorika ini demi perubahan, pada hasilnya untuk memenuhi ego kita sendiri. Itu gak bisa diidentifikasi oleh siapapun, oleh psikolog terhebat pun gak bisa diidentifikasi. Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita memperjuangkan sesuatu itu murni lillahi ta'ala, atau hanya buat nama baik kita, pribadi kita. Nah, bayangan tentang padang mahsyar, tentang yaumul hisab, insya Allah sedikit banyaknya akan membantu kita untuk ikhlas, sahabat-sahabat. Jadi RKU ini adalah jalan keikhlasan. Anda ingin membangun keikhlasan, pikirkanlah semua yang kita perjuangkan selama 50 tahun ke depan itu untuk laporan akhirat saya sebagai individu, bukan dapat penghargaan apapun. Nah, itu perlu dijaga terus, karena kalau enggak,
RKU ini membuat kita sukses ya hidup di dunia. Kalau Anda punya RKU dan memperjuangkan itu, ya di usia 30, usia 40 aja Anda udah melesat itu. Benar-benar udah melesat. Di saat itulah udah banyak godaan, udah banyak tawaran-tawaran yang mungkin akan menggelincirkan kita dari jalan RKU kita. Saat itulah sahabat-sahabat perlu konsisten selalu berpikir bahwa ini sejak awal disiapkan sebagai bahan yaumul hisab, bukan untuk yang lain-lain. Yang lain-lain kalaupun ada asalkan halal itu bonus, tapi jangan sampai mendistract sahabat-sahabat. Karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan bisa nol hasilnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala amal itu tergantung dengan intention niatnya. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Nabi Muhammad. Siapapun yang hijrah karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka atau demi dunia, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hijrah loh, dari Mekah ke Madinah, jalan kaki, perjalanan panjang 500 km di tengah terik siang, berhari-hari, seminggu, 10 hari. Perjalanan itu ditempuh untuk membela agama, mengikuti Nabi Muhammad, atau ada cewek yang ingin dinikahi. Nah, itulah yang terjadi. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hijrah demi menikahi seorang perempuan. Dia dapat perempuan itu, dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Di akhirat udah gak dapat apa-apa, gak dapat pahala hijrah. Betapa banyak orang yang seakan-akan mengejar something great, but actually it is for himself, for the sake of ego, untuk dirinya sendiri, untuk egonya sendiri. Saya tidak bisa mengidentifikasi dari Anda. Anda pun tidak bisa mengidentifikasi dari saya. Dari siapapun gak bisa saling mengidentifikasi. Hanya diri sendiri yang bisa menjawabnya dalam pertanyaan hening, di kamar, dalam kesendirian, di masjid, di tempat yang sepi. Bertanya ke diri sendiri dan merasa disaksikan Allah. Ya Allah, saya memperjuangkan ini untuk siapa sih? Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ABCD, lanjut jalan ABCD itu. Saya harus jadi pemimpin karena ini ada misi besar yang ingin saya tuntaskan. Lillahi ta'ala. Anda bisa menjawab itu dalam kesendirian, lanjut. Kalau enggak jawabannya, ternyata untuk mewujudkan kontribusi yang saya maksud itu enggak harus pakai jalan ini, banyak jalan yang lain. Nah, evaluasi ulang sahabat-sahabat. Jangan sampai kita punya mental sejak awal mengejar sesuatu pada dasarnya itu hanya buat ego sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah memiliki target yang sangat spesifik sahabat-sahabat dan kita mulai menjalaninya, mentalitas berikutnya yang perlu kita miliki adalah kesendirian. Harus siap berjalan dalam kesunyian. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada lift menuju kesuksesan, tidak ada kereta yang akan mengantarkan kita dengan sangat cepat menuju tujuan akhir. Semuanya perlu kita jalani jalan kaki sendirian, perlahan-lahan dalam waktu yang cukup lama. Kita mendaki ke atas, talinya cuma satu, rapuh talinya, hanya bisa mengangkut satu orang. Itulah yang namanya tali kesuksesan. Talinya satu dan jalur kegemilangan kita itu menuju karya masterpiece kita hanya bisa dilalui, dipegang talinya oleh satu orang, enggak dua orang, apalagi 3 orang, apalagi bareng-bareng. Ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak akrab dengan dirinya sendiri. Dia selalu ingin bareng-bareng, dia selalu ingin dalam keramaian. Ketika harus konsisten bekerja, berdinamika, fokus, konsentrasi dalam keheningan, kesendirian, sulit sekali bagi orang-orang kayak gini. Apalagi ketika Anda nanti menjalani RKU, mentalitas untuk siap hening itu butuh sekali. Setahun pertama masih ketemu dengan orang-orang yang satu ritme, satu pemikiran dalam RKU. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-15, tahun ke-20, makin gak ada orang-orang tenggelam dengan rutinitasnya. Orang sibuk dengan istri anak-anaknya, dengan suami yang harus dia layani. Orang sibuk dengan pilkada, pilpres, pileg. Orang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di kantornya, sibuk dengan proyek-proyek bisnisnya. Dan kita sedang berjalan menuju RKU, sama kita juga punya karir, tapi jangan sampai karir rutinitas membuat kita lupa. Kenapa? Karena kita udah sendirian, banyak kesibukan, udah ditinggalin aja. Ujian sejatinya, mentalitas yang perlu nanti diperkuat adalah ketika kita sendirian sahabat-sahabat, gak ada lagi yang mendampingi, kita tetap konsisten gak? Saya mau ngasih tahu, from the very beginning, the path to your RKU, jalan menuju life goal Anda, itu alone. Memang kita bisa kolaborasi, kita bisa minta bantuan mentor, komunitas yang mendampingi kita, tapi pada dasarnya jalan ujungnya nanti
jalan akhirnya itu sendirian, sahabat-sahabat. Sebagaimana kita akan dibangkitkan sendirian, berjalan menuju padang mahsyar sendirian, nggak dibantu siapapun, dan dihisab sendirian, dan berjalan di atas sirat sendirian. Nah, perhatikan hal ini sahabat-sahabat, sehingga nggak ada tempat berlindung selain Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal kita sendiri. Ada satu cerita zaman dulu ya, masa mudanya Leonardo da Vinci. Dia ini seorang yang sangat introvert kalau dalam kategori psikologi kan. Pribadinya introvert, dia senang dengan kesendirian. Lalu bapaknya, Ser Piero namanya, Piero da Vinci itu, dia bangsawan, seorang notaris, seorang pencatat, punya jabatan penting di tengah-tengah masyarakat. Cuman Leonardo da Vinci ini bukan anak dari istrinya, tapi anak dari orang lain lah yang tidur dengan bapaknya ini, sehingga disebutnya bastard, disebutnya itu anak haram ya. Walaupun dalam Islam kita tidak menyebut anak haram ya, semua bayi itu fitrah. Nah, jadi Leonardo da Vinci ini tidak masuk ke kalangan bangsawan walaupun anaknya Ser Piero ini, tapi dia punya akses karena bapaknya kaya, punya akses terhadap banyak material. Sejak kecil dia sering ngumpet-ngumpet dan ngambil beberapa kertas yang dimiliki oleh bapaknya. Kita tahu sendiri bahwa kertas itu mahal saat itu. Kertas itu nggak kayak sekarang yang mudah diproduksi. Dia nyuri beberapa kertas lalu dia pakai dari bapaknya sendiri ya, dari kantor bapaknya. Dia pakai untuk menggambar sketsa. Sejak kecil terbiasa menyendiri untuk menikmati alam. Dia menggambar bunga-bunga, menggambar tumbuhan, hutan. Semua fenomena yang dia lihat, dia perhatikan dengan detail, dia observasi. Ketika dia remaja, dikirimkan Da Vinci ini ke seorang ahli seni, ahli pahat, seniman the best lah di kota Florence ya, bahasa Perancisnya, di kota Florence di Italia ini. Tinggal di sana bersama seorang seniman namanya Verrocchio tulisannya. Dengan Verrocchio ini dia dibimbing untuk menjadi ahli seni yang hebat karena dia yang terbaik. Belajar, cuman di studio Verrocchio ini banyak saingan, dia banyak kompetitor, orang-orang yang ingin jadi seniman juga. Sama lah dia seorang menti yang belajar bareng-bareng, banyak kompetitornya, semuanya ingin berkarya, menunjukkan kebolehan dirinya, sehingga dia kurang nyaman dalam situasi ingin jadi yang terbaik dengan cara yang sama, dengan satu model pengajaran yang sama dari gurunya Verrocchio ini. Maka dia agak tidak nyaman dalam kondisi itu. Dia mencari jalan sendiri. Dia sering menyendiri, mengobservasi hal-hal yang tidak dilakukan oleh teman-teman sekelasnya, ke alam, kemana-mana, sampai ketika ada satu request, demand. Biasanya yang demand itu baik gereja Vatikan ataupun bangsawan-bangsawan, raja-raja, dia meminta seniman-seniman terbaik untuk bikin patung, memahat bangunan, atau bikin lukisan misal lukisan di atas atap itu. Banyak request dari tokoh-tokoh agama atau bangsawan. Nah, salah satu requestnya adalah bikin lukisan angel, malaikat. Kan dalam tradisi agama manapun, termasuk dalam agama Kristen, malaikat sama ya, konsepnya itu bersayap. Nah, bagaimana melukiskan sayap? Kan imajinasi kita yang kita bayangkan sayap burung. Kalau sekedar menggambar sayap ya gitu doang, bikin gambar sayap asal-asalan sesuai dengan yang kita kenal tentang sayap burung, tapi nggak detail. Tapi apa yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci, dia menghabiskan ribuan jam bermalam sendirian untuk mengobservasi sayap burung. Bahkan kadang-kadang dia belanja ke pasar, belanja banyak burung merpati, burung apapun, lalu dia tempatkan burung itu dalam sangkar, dia nunggu di area yang agak jauh, lalu satu-satu burung itu dikeluarkan, dia terbang, dan dia perhatikan, observasi, kalau burung terbang ke arah lurus, kalau belok, kalau ke atas, kalau landing ke bawah, dia perhatikan semuanya. Lalu dia bedah sayap burungnya, dia perhatikan setiap sayap-sayapnya itu, tulang-tulang rangkanya, dia perhatikan dengan detail untuk mengobservasi beneran sayap burung. Itulah yang menjadi bahan dia, referensi dia untuk berimajinasi tentang sayap malaikat yang dia lukis dalam lukisan-lukisan di istana-istana. Lukisan yang fenomenal sekali. Kalau Anda lihat lukisan-lukisan Leonardo da Vinci, tidak sekedar Mona Lisa, canggih, dasar-dasar. Bahkan dia dari sayap burung itu membuat beberapa model pesawat terbang, model gantole juga untuk terbang. Orang pakai sayap seperti itu bisa terbang, ditarik pakai kereta kuda.
Saya pernah ke Museum Leonardo da Vinci di Milan, canggih sekali. Banyak paket-paket, dia seorang ilmuwan yang multi talenta, polymath. Kenapa? Karena dia menikmati kesendiriannya untuk mempertajam, mengasah skillnya sendiri. Saya akan banyak bercerita tentang Leonardo da Vinci dalam serial ini. Leonardo da Vinci, Mozart, ataupun misalnya Napoleon, tokoh-tokoh yang di luar peradaban Islam, saya akan jadikan sebagai referensi karena ini adalah role model tentang bagaimana orang-orang jenius yang mengasah dan mengeluarkan seluruh potensi diri untuk satu masterpiece. Dan masterpiece Leonardo da Vinci bukan Mona Lisa sebetulnya, banyak karya-karya hebatnya, cuman yang paling terkenal dan viral adalah Mona Lisa. Kenapa? Karena berbagai pop culture ya yang mempopulerkan Mona Lisa. Tapi sebetulnya banyak karya Leonardo da Vinci yang lebih dahsyat dibanding Mona Lisa. Nah, jadi dia menikmati kesendiriannya dan dia tidak merasa galau atau tidak merasa karena saya dikucilkan, enggak, karena dia memilih jalan itu untuk sampai pada puncak karyanya. Tidak banyak orang yang bisa dalam kesendirian tersebut, terutama dalam prosesnya. Bukan berarti kita jadi asosial, enggak, tapi setiap karya besar itu butuh momen kesendirian agar kita mikir, merenung, berkarya, memberikan hasil terbaik, sehingga ketika jadi orang-orang gak pernah menyangka bahwa kita punya ide seperti itu karena referensinya gak pernah dibaca oleh orang, gak pernah terbayangkan oleh orang. Kita punya bahan berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Nah, ini contoh kisah Leonardo da Vinci yang siap dengan kesendirian, sahabat-sahabat. Lalu mentalitas apa lagi nih yang perlu dibangun sebagai para pengejar RKU? Winner mentality, yaitu mentalitas proses. Tapi sebelum mulai, coba Anda semua lihat gambar ini. Apakah perjalanan RKU itu rutenya menanjak seperti ini? Jawabannya yes. Tapi apakah menanjaknya kayak gini? Nanjak terus menuju RKU kita. Memang berat, tapi apakah naik terus jalan RKU kita? Ternyata rutenya tidak semulus ini, bro. Rute menuju RKU kita atau rute menuju target apa pula dalam hidup, nggak seperti ini rutenya. Nah, pemahaman kita tentang rute akan memperkuat mental kita. Kenapa? Karena kalau salah ekspektasi akan gampang kecewa. Kalau sudah tahu bagaimana rute yang akan kita jalani, akan bolong-bolong, akan naik turun, akan ada tikungan, akan ada jalan yang sempit, kita sudah tahu rutenya dan kita tetap menjalani, kita sudah siap mental, sudah bersiap siaga, dan sudah men-setting diri kita untuk menghadapi semua menghadapi semua ketidaknyamanan itu, karena sejak awal sudah kita pikirkan. Nah, jadi sahabat-sahabat, poin ini sangat penting harus saya sampaikan tentang bagaimana sih rute menuju RKU kita, sahabat-sahabat. Pertama, rute kegagalan. Rutenya akan naik turun, akan ada masa-masa ketika kita di bawah. Tapi kalau Anda paham rutenya, rute RKU kita ini kurva yang naik turun sampai ujungnya harus ke puncak RKU kita. Cuma di tengah jalan banyak naik turunnya. Banyak momen-momen kita drop, kita gagal, kita down, kita kecewa, kita dikhianati, kita bangkrut, kita ditipu, kita dihancurkan karirnya, atau kita misalnya diblokade, kita dipersulit. Oh, banyak momen seperti ini. Atau dengan kesalahan kita sendiri, kita akhirnya melakukan kesalahan fatal dan kita sulit lagi untuk bangkit. Akan ada momen seperti itu. Semakin kita naik ke atas, pas jatuh semakin jatuh juga, sakit jatuhnya. Tapi ini adalah kurva kehidupan, sahabat-sahabat. Akan ada momen seperti ini. Manusia terbaik saja pernah mengalami ini. Manusia terbaik, jangankan kita, sahabat-sahabat. Saya akan kasih sampel manusia terbaik ya, Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabatnya, logika sederhana. Ini nabi yang setiap kebijakannya mantap, sempurna ya, terukur, dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu ditolong setiap langkahnya. Tapi dalam perang Uhud kalah. Perang Badar menang walaupun tanpa diduga-duga ya peperangannya. Dalam perang Uhud kalah umat Islam. Setelah kalah, apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengan kekalahan umat Islam ini. Tidak mengkritisi juga, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menghibur. Kenapa? Karena orang-orang yang kalah itu yang dibutuhkan oleh mereka adalah kestabilan jiwa. Ketika kita gagal, yang dibutuhkan adalah menstabilkan mentalitas jiwa kita, perasaan kita untuk siap belajar referensi baru, meluaskan cakrawala. Apa yang Allah katakan dalam surat Ali Imran?
In yamsabskum qarhun, ketika kalian mendapatkan luka, kata Allah, faqad masal qauma qarhun mithluh, orang lain pun mendapatkan luka yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Kalian luka, tenang, orang lain juga dapat luka. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan, kadang di atas, kadang di bawah. Tahun lalu kalian menang dalam perang Badar tahun 2 Hijriah, tahun sekarang kalian kalah. Tahun depannya kalian akan menang lagi. Inilah kurvanya. Naik turun, sehingga ketika ada momen gagal, ada momen kita lagi drop, lagi down, lagi hancur, lagi bangkrut, yakin bahwa Allah mempergilirkan hari-hari. Untuk apa tujuannya? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Agar Allah akan Allah memfilter, membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan kamu sebagiannya gugur sebagai syuhada. Itu kan kemuliaan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita diuji oleh kegagalan, diuji oleh musibah, yang kita butuhkan adalah kestabilan jiwa dan kemampuan untuk naik lagi, untuk bangkit lagi. Jangan sampai ketika gagal kita merasa kayaknya RKU-nya salah. Tuh buktinya saya hancur kayak ini, gagal. Ya, semua yang RKU-nya benar dan akan tercapai di masa depan, rutenya kayak gini. Anda baca biografi orang-orang yang mencapai semua masterpiece-nya, rute hidupnya naik turun seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu akan ada episode gagal kita, ya kita akan lanjut terus. Kenapa? Karena setelah episode gagal kita akan naik lagi. Step menengah, step tinggi, step lebih tinggi lagi, step yang paling tinggi. Nanti ketika sudah step paling tinggi, hati-hati, ada kurva turun lagi. Begitulah sahabat-sahabat, mentalitas siap gagal dalam perjalanan menuju RKU harus ada. Karena apa? Kegagalan itu pasti akan kita lalui dalam perjalanan menuju RKU. Lihat kurvanya ya, naik turun, tapi walaupun naik turun dipastikan kita maju terus. Nah sekarang kalau kita dalam situasi menang, apa yang dilakukan? Hati-hati sahabat-sahabat. Tetap kaidah yang sama berlaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. So, be cautious. Hati-hati, be careful. Hati-hati, kenapa? Karena di tengah-tengah kita menikmati kejayaan, kemenangan, kegemilangan, kehebatan, ada ancaman yang mengintai mungkin besok, mungkin di hari yang sama. Kita bahagia, kita overexcited di pagi hari, mungkin sorenya ada musibah, ada kegagalan. Ini dialami oleh siapapun. Saya akan ngasih contoh manusia terbaik lagi, sahabat-sahabat. Bagaimana tentang pentingnya menjaga kestabilan jiwa. Rasulullah SAW menang sekarang dalam perang Badar. Setelah menang dalam perang Badar itu, bagaimana rasa syukur umat Islam ya. Tapi Anda tahu, ketika semua sahabat itu pulang ke Madinah dengan perasaan bahagia, gembira, bangga, apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika pulang ke Madinah? Ada kabar pahit yang didengarkan. Putri yang sangat dicintainya Ruqayyah wafat. Istrinya Utsman bin Affan itu, putri Rasulullah, Ruqayyah binti Muhammad. Menang perang, ibaratnya menang perang itu proyek besar nih, sukses. Tapi ketika pulang ada ujian lagi. Itu pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah SAW juga diuji seperti itu. Apalagi kita, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita suatu hari ada di satu stasiun kemenangan, hati-hati, stasiun berikutnya bisa jadi stasiun kegagalan. Jangan lupa diri, jangan overexcited, lalu juga jangan kita lupa daratan, kita pesta pora, lupa dengan alhamdulillah, syukurillah, lupa dengan salat, lupa dengan ketawaduan kita. Karena pada akhirnya rute hidup itu naik turun. Menang sekarang, besok belum tentu menang. Hati-hati setiap langkahnya sahabat-sahabat. Jangan sampai kemenangan kecil kita menjadi plafon pembatas karir kita, plafon pembatas kapasitas kita. Kenapa? Karena kita sudah puas di situ. Manusia hebat diukur oleh apa yang dia banggakan. Kalau dia membanggakan prestasi kecil dan sepele, disitulah level kualitasnya. Kalau dia masih haus dengan capaian-capaian yang jauh lebih besar, tidak pernah puas dengan prestasi, selalu ingin meningkatkan kapasitas diri, disitulah kapasitas manusia teruji, sahabat-sahabat. Plafonnya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa dibatasi oleh prestasi kecil yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa sehari-hari.
Nah gitu kawan-kawan. Jadi kurva kita harus tahu. Ketika gagal jangan putus asa, karena akan naik lagi. Ketika lagi naik, lagi maju, lagi menang, jangan lupa daratan, karena mungkin akan ada momen gagal besok hari. Lalu kalau suatu hari juga kita sudah mencapai kemenangan-kemenangan kecil, hati-hati juga. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita lihat rasio antara kesuksesan kita, capaian-capaian kita, achievement yang dianggap besar, itu nggak ada apa-apanya, sangat sepele dibanding muka bumi ini, dibanding kehidupan kita di dunia yang sangat besar. Dunia ini kita kesannya kecil sekali, tapi kita sudah mengglorifikasi semua capaian-capaian kita. Ingat sekali lagi, manusia besar dilihat dari apa yang dia banggakan. Dia membanggakan amal kecil, prestasi kecil, dia itu terus yang diungkit, yang dia ceritakan. Ya segitu levelnya sahabat-sahabat. Jadi ketika kita sudah menang dalam sebuah capaian-capaian besar, itu kan kemenangan kecil sebetulnya. Ketika dalam prosesnya itu banyak kesuksesan, hati-hati sahabat-sahabat. Kenapa? Puas diri dalam satu titik itu adalah, selain itu jelek ya secara Islam, tapi secara produktivitas pun itu sangat merugikan. Kenapa? Karena kepuasan psikologis dalam jiwa kita di depan sebuah prestasi itu akan menurunkan semangat kita untuk ekspansi di kemudian hari. Karena merasa udah cukup di sini. Jadi tawadhu itu bukan hanya merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, tapi efeknya secara produktivitas luar biasa. Semakin orang tawadhu dengan prestasi dia, semakin dia haus mencetak prestasi lanjutan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, sehingga prestasi kita itu terlalu kecil. Apalagi kalau kawan-kawan semua mereview ulang materi kita sebelumnya tentang rasio-rasio itu. Bagaimana cara kita mengingatnya? Lihat, karya besar apapun di dunia tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun prestasi kita, amal soleh kita, amal dakwah kita, tidak akan pernah cukup membuka pintu surga. Surga terlalu mahal. Dan tidak akan pernah cukup aman mengundang rahmat pencipta. Dengan amal besar itu kita misalnya merasa sangat pede gitu kan. Karena amal saya udah gede, rahmat Allah pasti turun bagi saya. Rahmat Allah itulah yang menjadi kunci pembuka surga. Ini saya layak dapat rahmat Allah. Gak ada yang bisa merasa aman kayak gitu sahabat-sahabat. Amal segede apapun, seberdampak apapun, bahkan, nah saya kadang merenungi gini, bahkan ulama-ulama besar, para mujahid, orang-orang hebat, para pahlawan dalam sejarah Islam, itu kan kita baca dalam buku sejarah, menurut riwayat, di yaumul hisab sama seluruhnya stres. Kenapa? Amal-amal sehebat apapun dari orang-orang yang luar biasa itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belum tentu ikhlas. Yang ketiga, belum tentu itu cukup untuk memasukkan mereka ke surga. Tidak ada yang merasa aman. Apalagi kita yang tidak sehebat orang-orang ulama-ulama yang berkontribusi itu. Jadi jangan pernah merasa aman. Karena ini kaidah. Kalau kita merasa aman di dunia ini dengan amal-amal kita, di akhirat siap merasa stres dan takut. Kalau kita takut, khawatir, merasa kurang terus dengan amal-amal kita, mudah-mudahan di akhirat kita lebih nyaman. Itu kan yang Rasulullah SAW katakan tentang Allah tidak memberikan dua rasa aman dan dua rasa takut bagi hambanya. Jadi prestasi-prestasi itu jangan menjadi plafon kehidupan kita yang membatasi. Nah itu sahabat-sahabat tentang mentalitas pemenang yang perlu kita bangun. Sahabat-sahabat, di poin terakhir kita akan bahas tentang human capacity. Kapasitas apa yang perlu dibangun setelah kita punya mental pemenang. Karena mental pemenang itu mengharuskan kita untuk mengupgrade skill sampai di level tertinggi. Orang yang mentalitasnya benar pasti seorang pembelajar sejati. Pembelajar seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat, kata Rasulullah SAW. Pertama sahabat-sahabat, mentalitas yang berhubungan dengan kapasitas adalah tentang pembagian antara kontribusi yang kita berikan, karir sebagai modal, dan kapasitas pribadi sebagai bahan-bahannya. Yang saya sebut dengan gunung es kapasitas. Iceberg model of capacity. Model iceberg, gunung es.
Dalam gunung es itu kita bisa melihat ada gunung yang menjulang, ya, di tengah-tengah laut, di kutub biasanya kan. Gunung es besar sekali, itu yang terlihat. Begitu kita menyelami si lautan, walaupun dingin ya, susah menyelamnya. Kita menyelami lautan tersebut dan kita ngelihat di dalam lautan itu ada porsi gunung yang jauh lebih besar dibanding apa yang terlihat di atas permukaan laut. Nah, inilah yang namanya kapasitas. Cuman kapasitas ini tidak terlihat, tidak terbaca, orang lain pun tidak menyadarinya. Yang orang lihat adalah uang kita, karir kita, jabatan kita, perusahaan yang kita dirikan, ada berapa cabang restoran yang kita buka, lalu juga kita dapat gelar di mana saja. Ini adalah karir-karir kita. Lalu orang juga ngelihat kontribusi kita, infaknya berapa, kita bikin lembaga apa, bikin event apa, kita memberi project apa saja ke orang lain, kita membangun komunitas, sekolah kayak gimana, itu terlihat. Maka yang sering dikejar oleh orang adalah, bagi orang yang punya cita-cita besar, saya juga ingin kayak dia. Yang dia kejar adalah ingin karirnya kayak gitu, ingin dia bisa nyumbang seperti itu, tapi nggak punya modal. Ya nggak mungkin, sahabat-sahabat. Jadi bagi seorang pengejar RKU, Anda perlu fokus pada kapasitas. Kenapa? Karena kapasitas ini adalah modal bagi karir. Kenapa Kang Elvan nggak banyak membahas karir? Sebenarnya gampang karir itu. Karir itu berbanding lurus dengan kemampuan. Itu pasti, itu hukum alamnya. Orang yang kemampuannya sedikit, walaupun Allah yang menentukan rezeki, tapi karirnya itu ya segitu aja, terbatas sesuai dengan plafon kapasitasnya. Karirnya segini ya, kapasitas segini ya nggak mungkin karirnya lebih tinggi dari itu, lebih tinggi. Kalau Allah memberikan rezeki yang banyak, ya itu maksimalnya gitu. Padahal kalau dia mengembangkan kapasitasnya, lebih gede lagi rezeki yang Allah berikan sebetulnya. Jadi jangan terperdaya dengan kalimat kayak gini. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Allah memberikan rezeki ke siapapun yang Allah kehendaki, tapi Allah memberikan ilmu ke siapapun yang mencari. Jadi ketika melihat dia orang yang misalnya nggak berpendidikan tapi rezekinya banyak, segitulah Allah memberikan rezeki bagi ilmu dia. Kalau dia belajar lebih banyak, rezeki yang Allah tetapkan lebih banyak lagi, sahabat-sahabat. Tapi Allah memberikan rezeki kita sedikit nih, karir kita pada ilmu kita banyak misalnya. Ya apalagi kalau ilmunya sedikit, lebih sedikit lagi itu. Mungkin jatah rezeki kita emang segitu, sahabat-sahabat. Jadi maksudnya adalah orang itu akan mengembangkan karirnya, bisa melesat karirnya kalau memang memiliki bahan-bahan kapasitas. Apa saja bahan-bahan kapasitas itu nih? Inilah yang perlu difokuskan. Ada intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Kapasitas intelektual ya, akademis ataupun non-akademis, buku, bacaan, training, apapun yang memperkaya intelektualitas kita. Lalu akhlak harus siap, memiliki beberapa karakter yang positif mengejar RKU kita. Fisik, mimpi besar tidak mungkin dicapai dengan fisik yang loyo, fisik yang gampang sakit-sakitan, fisik yang lemas, fisik yang gampang ambruk di depan tugas-tugas berat. Juga spiritualitas yang kokoh, nggak mudah futur, nggak mudah putus asa, nggak mudah depresi, karena dia yakin dia sedang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala di bidangnya masing-masing. Inilah yang sama dengan kapasitas. Semakin kapasitas itu kuat, semakin karir akan melesat. Dan karir itu adalah modal untuk pemberian kita. Dalam pepatah Arab gini, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang taruhlah gini, ada dua orang yang sama-sama bermental dermawan. Yang punya duit ngasih duit, yang nggak punya duit ngasih senyuman. Dan itu diizinkan juga oleh Islam. Rasulullah memberikan arahan untuk itu. Tapi itu kan bukan yang ideal. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu bagi saudaramu itu sedekah. Tapi nggak cukup kayak gitu. Yang dipuji Al-Quran berkali-kali. Al-Quran memuji berkali-kali orang-orang yang yujahidu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan nyawanya, dengan hartanya, bukan dengan senyumannya. Tapi itu adalah adab Rasulullah, hiburan Rasulullah bagi orang-orang yang kalian nggak punya aset, nggak punya uang, masih bisa kok infak, sedekah dengan senyuman. Tapi itu nggak cukup, sobat-sobat. Banyak proyek-proyek besar yang butuh uang. Orang yang nggak punya ilmu nggak bisa ngasih pengajaran, nggak punya uang nggak bisa infak finansial. Orang yang nggak punya ilmu nggak bisa ngajar.
Bagaimana mungkin kita ingin menjadi inspirator, ingin menjadi penebar rahmat, kita nggak punya ilmunya, sahabat-sahabat. Jadi kapasitas dan karir itu akan membuat kontribusi kita konkret. Orang yang karirnya itu sulit, pas-pasan, berat, hidupnya itu banyak masalah finansial, sulit berkontribusi. Dan itu kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo rapat, sulit. Lagi kerjaannya juga menumpuk, lembur sampai malam. Nggak pernah ada waktu untuk berpikir lebih besar dibanding dirinya sendiri dan keluarganya. Dia minta untuk nyumbang, sulit. Untuk tagihan listrik aja belum kebayar. Cicilan rumah aja masih nunggak misalnya. Ini bukan soal harus kaya karena kaya itu kemuliaan, enggak ada hubungan dengan kemuliaan. Tapi orang yang ingin berkontribusi besar butuh karir yang cemerlang, sahabat-sahabat. Tapi orang yang punya naluri kontribusi tidak akan dibatasi hanya karena karir yang pas-pasan. Cuma itu nggak ideal, sahabat-sahabat. Tetap kita kalau ingin membangun manusia yang paripurna, sempurnakan ikhtiarnya. Kalau mentok, barulah di situ ada solusi-solusi yang tidak ideal. Gak punya uang ya senyum, gak punya ilmu ya minimal mendampingi orang untuk ke tempat belajar, dan kita bukan jadi orang yang ngajarin. Tapi kan beda antara orang yang ngajar dengan orang yang sekedar ayo dong kamu pergi ke tempat belajar, beda. Pahalanya, kontribusinya berbeda juga, sahabat-sahabat. Jadi kalau berpikir dan berencana, jangan yang nanggung, jangan kita itu mengambil porsi minimalis dalam amal soleh. Yang penting saya berefek lah walaupun sedikit dan nggak terlalu banyak pengaruhnya ke dia. Yang penting cukup menstimulus. Nggak cukup lah kayak gitu. Kalau Anda ingin memberikan kontribusi yang konkret, kontribusi konkret akan sangat terbantu oleh karir yang kuat. Dan karir yang kuat modalnya adalah kapasitas yang mantap, sahabat-sahabat. Artinya apa? Kalau Anda punya RKU, mentalitas yang perlu dibangun adalah mentalitas seorang pembelajar. Punya mimpi besar, punya cita-cita besar, RKU, rencana kontribusi unggulan, lalu gak suka belajar, bukan seorang pembelajar, gak suka baca buku, gak suka dengar kajian, gak mau ikut training, bahkan ketika belum beres kuliah, gak mau menyelesaikan kuliahnya, gak mau lanjut kuliahnya, omong kosong. Kita punya mimpi besar. Ini bukan soal kuliah akademis ya, bisa jadi Anda tidak kuliah, dengan strategi menuju RKU Anda, yang Anda lakukan, yang Anda butuhkan bukan kuliah akademis, tapi menjadi pembelajar mandiri, boleh-boleh aja. Poinnya bukan kuliah, poinnya adalah Anda menjadi seorang pembelajar, membangun seluruh kapasitas diri yang komprehensif, intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Nah, inilah bangunan kapasitas seorang pengejar RKU. Semuanya perlu diisi. Semakin tinggi kapasitas, semakin melesat karir yang bisa diraih. Semakin kokoh karir, semakin luas ruang kontribusi yang mungkin dicipta, sahabat-sahabat. Nah, lalu apa saja perlu kita kuasai? Ini memang tema lain dalam training RKU, nggak dibahas. Cuman singkatnya gini, ketika Anda punya RKU, ini akan menentukan, RKU itu akan menentukan apa saja bidang studi atau istilahnya kurikulum pribadi yang paling efisien yang kita butuhkan, yang berdampak pada 80% hidup kita. Disebutnya hukum Pareto, 20/80. 20% kita fokuskan yang berdampak pada 80% sisanya. Nah, ada orang-orang yang suka belajar, hobi baca buku, wah pegiat ilmu lah, tapi nggak menghasilkan apa-apa, nggak punya karya apa-apa, bahkan ilmunya pun lupa-lupa gitu. Sering dengar kajian, sering juga lupanya. 3 jam dia dengerin konten, 3 menit dia lupa juga gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya metodologi dan tidak punya fokus. Padahal ilmu yang ada lebih banyak dibanding 100 tahun usia kita. Andai kan kita dikasih 100 tahun, pagi, siang, sore, malam, dan gak tidur, belajar terus, gak akan habis ilmu dipelajari. Saking luasnya, saking detailnya, saking dalamnya ilmu yang ada. Gak cukup waktu kita. Apalagi kalau kita gak suka belajar. Jadi sahabat-sahabat, it's not the matter of learning, studying. It's about strategy of learning. Bukan soal pentingnya belajar. Udah tahu, saya yakin semua member Elite Circle ataupun yang ikut training RKU ini, saya yakin para pembelajar. Ya buktinya Anda siap mendengarkan 12 sesi. 12 sesi kali 2 jam misalnya, sampai 24 jam lebih materi kita ya. 24 jam lebih materi kita nanti. Total keseluruhannya itu, Anda adalah seorang pembelajar. Tapi kawan-kawan semua itu gak cukup. Yang kita butuhkan adalah menjadi pembelajar yang tepat. Pilihlah hal-hal yang paling efisien untuk masa depan Anda. Nah, RKU akan menentukan desain pembelajaran Anda masing-masing, yang saya sebut dengan istilah self-curriculum, kurikulum pribadi.
Ini temanya dalam sesi yang lain ya, bahkan dalam training yang lain. Tapi intinya Anda perlu punya mental pembelajar yang fokus pada bidang-bidang yang paling Anda butuhkan. Lalu sahabat-sahabat, poin berikutnya yang kita butuhkan adalah memperluas ruang pembelajaran kita. Oke, kita suka belajar dan tahu strateginya. Tapi kalau hanya di situ-situ aja, dalam bahasa yang ada di negeri kita, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita, nggak cukup. The world is changing, dunia yang sangat berubah dengan cepat, semuanya serba maju teknologi, serba terkoneksi dengan internet, ada fitur-fitur artificial intelligence di seluruh aspek kehidupan yang diinstal, sehingga kalau cara belajar kita jadul dengan cara belajar lama nggak mungkin. Kita perlu memperluas jejaring pergaulan kita. Itu akan bermanfaat bagi intelektual, bagi jaringan karir kita, persahabatan kita, bahkan secara emosional juga akan terbantu. Orang yang pergaulannya luas, dia akan merasa dunia ini lebih indah. Kenapa? Karena dia punya banyak teman, apalagi kalau punya banyak sahabat. Ada adagium gini, semakin kita tua semakin sedikit sahabat. Itu tidak pernah terbukti secara ilmiah. Rasulullah semakin tua semakin banyak sahabatnya. Ashab disebutnya itu. As-sahabah. Semakin tua semakin banyak sahabat. Kalau semakin tua semakin sedikit sahabat dengan alasan semakin berkualitas, ada masalah menurut saya dalam jejaring pergaulannya. Harusnya semakin kita bertambah usia, semakin banyak saudara, semakin banyak sahabat, dan semakin berkualitas. Jangan gini, jangan mengkontradiksikan 2 hal, 3 hal yang memang pada dasarnya tidak kontradiktif gitu. Lebih baik sahabat sedikit tapi berkualitas dibanding banyak teman tapi nggak ada yang berkualitas. Iya betul, kalau dua-duanya dibandingkan. Tapi kenapa kita tidak berpikir alternatif? Saya ingin memperluas sebanyak-banyaknya teman, sahabat, dan setinggi-tingginya kualitas mereka. Pilihlah circle yang baik, perbanyak sahabat yang berkualitas. Gitu cara berpikirnya. Jangan nanggung cara berpikir sahabat-sahabat. Itu berefek ke pembelajaran kita. Karena manusia itu bertumbuh dengan berjejaring, bukan hanya dengan buku, bukan hanya dengan riset pribadi, bukan hanya browsing di laptop, tapi berjejaring ketemu dengan orang. Kenapa? Karena pengalaman hidup mereka akan menjadi kekayaan intelektual kita ketika kita berkomunikasi. Real, langsung, tidak melalui buku. Itu pergaulan. Itu juga salah satu pola pembinaan masa muda Nabi Muhammad SAW, ketemu dengan sebanyak-banyak orang yang berkualitas, interaksi sosial, pergaulan internasional, membuat Nabi Muhammad matang kepribadiannya dan luas wawasannya, sahabat-sahabat. Lalu yang berikutnya, nah ini hampir terakhir, hampir beres nih, tentang bagaimana mentalitas kita ketika menghadapi challenge. Nabi Muhammad pernah menggambar bagan ini. Ini bagan bukan saya yang bikin, tapi skema kehidupan yang digambar oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, lagi ngobrol gitu. Beliau menggambar garis-garis. Ada garis lurus, garis lurus. Lalu dari garis lurus itu ada, Anda bisa lihat sendiri kan, ada kotak. Rasulullah bikin kotak dulu, lalu bikin garis di tengah-tengah yang melewati kotak tersebut. Nah, Rasul mengatakan gini, titik awal ini adalah starting, kelahiran kata Rasulullah. Lalu ini garis lurus adalah harapan-harapannya. Kotak itu adalah batas ajalnya. Batas ajalnya memotong harapannya. Jadi manusia punya usia dan manusia punya angan-angan, harapan, cita-cita yang lebih tinggi dibanding ajalnya. Cita-cita kita itu biasanya lebih tinggi dibanding ajal kita, lebih jauh. Nah, di tengah-tengah dari mulai lahir sampai ajal itu ada garis-garis. Rasulullah bikin garis, dan inilah masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi maksudnya gimana? Mimpi manusia tinggi, tapi usia kita tidak sejauh mimpi-mimpi kita. Wajar. Lalu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, perjalanan hidup adalah perjalanan mengalahkan masalah demi masalah demi masalah. Jadi kalau ada orang, sahabat-sahabat, yang berusaha hidupnya itu menghindari masalah, sejak awal dia sudah gagal memahami realita kehidupan. Sudah gagal. Kenapa? Karena hidup itu adalah a journey of defeating the problem. Itu adalah perjalanan mengalahkan masalah. Satu masalah, sikat, tuntaskan. Fa idza faragta fangsa. Kalau selesai satu urusan, segera lanjutkan amal-amal berikutnya. Segera lanjut ke tantangan berikutnya. Ada masalah lagi, sikat. Maka sahabat-sahabat, mulailah
bersahabat dengan tantangan, bersahabat dengan masalah. Justru itu yang akan menguatkan kita. Jalan menuju RKU berat, jauh, jangka panjang, lama, sendirian. Di perjalanan itu banyak masalah, nikmati. Nikmati itu bukan berarti ada masalah saya happy, enggak. Tapi dengan perspektif, oke, masalah baru nih. Apa skill yang perlu saya kembangkan untuk menghadapi masalah ini? Oke, ada masalah baru nih. Nah, inilah cara Allah menguji saya naik kelas. Sebagaimana kita sudah puluhan, mungkin ratusan kali ujian dites. Ya. Kelas 1 dites matematikanya, membacanya, bahasa Indonesianya. Masuk kelas 2, ada ujian lagi. Dan kita menikmati setiap ujian itu. Kalau nggak ada ujian, kita komplain, kita protes, orang tua kita demo ke sekolah. Kenapa nggak ada ujian ini sekolah? Nggak berkualitas ya? Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang punya ujian. Dan ujiannya semakin sulit kadang-kadang ya, semakin orang menghargai. Sulit nih ujian ke sini. Makanya orang berbondong-bondong daftar ke kampus-kampus yang memang sulit dikenalnya. Kenapa? Menunjukkan kualitas. Semakin sulit kualitas ujian, semakin lahir generasi berkualitas setelah mengalahkan ujian-ujian itu. Jadi sahabat-sahabat, perspektif kita perlu diubah. Mentalitas kita, melihat ujian ada masalah, this is for me. Para sahabat Nabi Muhammad ketika melihat musuh yang datang, ya mereka katakan, hadza ma wa'adallahu lana. Ini adalah yang Allah janjikan bagi kami menghadapi orang-orang yang jahat ini. Mereka menghadapi ujian itu dengan satu kuda-kuda. Nah, akhirnya datang juga nih ujian nih. Siap, kita udah menyiapkan diri kok. Jadi sahabat-sahabat, orang yang sejak awal sudah kabur melihat masalah, aduh masalah lagi, kenapa sih? Justru disitulah Anda berkembang, kapasitas kita berlipat ganda, melesat ketika kita menghadapi masalah. Jadi, peradaban-peradaban besar, ini kata Arnold Toynbee, civilization, I believe, come to birth and proceed to grow by successfully responding to successive challenges. Peradaban-peradaban, saya percaya katanya, itu lahir dan lanjut menjadi berkembang ketika mereka sukses merespon tantangan-tantangan yang ada. Ada tantangan, respon. Tantangan, respon. Itu hukum challenge and respond yang dicetuskan oleh Arnold Toynbee, sejarawan dari Inggris. Dan dia melanjutkan, they break down and go to pieces if and when a challenge confront them which they fail to meet. Dan mereka hancur, pecah belah, runtuh gitu peradaban itu sampai berkeping-keping ketika mereka gagal menghadapi masalah-masalah yang mereka mereka alami. Mereka gagal menghadapi masalah. Bahkan dalam teori yang lainnya, dalam konsep yang lainnya, Arnold Toynbee menawarkan suatu konsep yang luar biasa, bahwa peradaban besar biasanya punya masalah-masalah yang besar juga. Dan mereka menghadapinya, makanya mereka maju. Justru masyarakat yang tidak berperadaban, yang mundur atau yang stagnan, biasanya mereka hidup terlalu nyaman, terlalu santai, terlalu dimanjakan alam, sehingga kemampuan masyarakatnya, kemampuan bangsanya tidak keluar karena tidak terstimulus oleh masalah. Jadi apa pelajaran sahabat-sahabat? Mulai bersahabat dengan masalah. Masalah dan risiko besar mematikan mental pengejar kenyamanan. Tapi justru masalah dan risiko besar menstimulus kemampuan terbaik manusia mencapai puncak tertinggi karya peradaban. This is our way. This is our path ahead. Ini adalah jalan kita, jalan menuju RKU. Sahabat-sahabat, jalan menuju RKU panjang, menanjak, jauh, durasinya lama, sendirian dalam kesunyian, dan butuh keikhlasan. Dan jalan seperti itu adalah jalan orang-orang yang bermental pemenang. Sahabat-sahabat semua yang ikut training ini adalah orang-orang yang satu step melangkah jauh lebih unggul dibanding orang-orang yang lain, karena Anda menghabiskan akhir tahun ini di bulan Desember bukan liburan kemana-mana, bukan menikmati hidup untuk santai, bersuka cita, riang gembira di tempat-tempat wisata, tapi Anda memilih untuk meningkatkan intelektual, menguatkan mental, menyiapkan kapasitas diri, dan berpikir tentang RKU untuk masa depan akhirat Anda semua. Berarti Anda semua adalah orang-orang yang menantang masalah-masalah untuk Anda kalahkan. Selamat sahabat-sahabat semua. Insya Allah ini adalah baru tahap awal. Kita akan melanjutkan lagi materinya lebih mendalam agar sobat-sobat punya mental dan tahu strategi mengejar RKU-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.